pendidikan kita? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusli Andrianto, biasa dipanggil dengan Pak Yayan. Kebetulan saya ada di SDN Jajang 1 Pamekasan, tempat saya berdinas. Di video kali ini saya mencoba merefleksikan filosofi atau pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal dengan Bapak Pendidikan kita dan Menteri pertama kali semenjak Presiden Soekarno-Hatta. Bapak Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1989. Makanya di tanggal 2 Mei itu kita memperingati Hari Pendidikan Nasional disesuaikan dengan hari lahirnya beliau. Pemikiran atau filosofi beliau yang paling terkenal adalah Tuturi Handayani, dan ada dua sebetulnya yang sedikit terlupakan oleh orang banyak. Yang pertama adalah Ingarso Sungtolodo, artinya kita sebagai pendidik bila di depan kita memberikan suri tauladan, dan Ingmatyo Mangunkarso, di tengah kita memberikan suatu semangat dan motivasi. Dan yang terakhir yang disampaikan tadi adalah Tuturi Handayani, di belakang kita memberikan dorongan moral. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru itu sebagai tukang kebun atau petani, dan murid itu diibaratkan sebagai bulir-bulirnya, dan pendidikan adalah tempat bersemayam atau tanahnya. Bagaimana tugas petani yang baik adalah tentunya merawat bagaimana tanaman itu yang sudah ditanam tumbuh dengan bagaimana mestinya. Bila petani itu menanam jagung, tentunya ilmu jagung yang dipakai, misalnya memberikan cahaya yang cukup, pupuk dan air yang cukup agar jagung itu tumbuh dengan baik. Apabila petani itu menanam padi, tentunya jangan menggunakan ilmu jagung, karena bila dipaksakan tidak akan tumbuh maksimal. Sama dengan filosofi ini, sama dengan kita sebagai pendidik. Pada fitrahnya anak didik kita itu lahir dengan perbedaan yang unik sesuai dengan bakatnya masing-masing. Jadi kita tidak perlu memaksakan bakat mereka sendiri. Nah, apa yang kita harus sediakan? Tentunya menyediakan sama layaknya petani, menyediakan apa yang mereka butuhkan. Menuntun mereka agar selamat sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia dan meraih kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, untuk itu kita sebagai guru tidak hanya mendidik, tidak hanya mengajar, memberikan ilmu, tapi juga mendidik agar mereka berbudi pekerti. Nah, di SDN Jenjang 1 ini diterapkan untuk penanaman kebiasaan sehari-hari. Misal menjemput mereka waktu datang ke sekolah, gurunya menjemput atau memberikan selamat datang, dan juga kebiasaan yang lain membaca doa sebelum memulai pelajaran, dan membaca surat Yasin setiap hari Jumat, dan juga memberikan santunan bagi anak yatim. Nah, selain itu situasi kondisi Ki Hajar juga mengibaratkan ada yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam harus terus bergerak, tapi jangan lupa dengan identitasnya sendiri atau jatinya sendiri. Nah, di SD ini agar mereka tidak lupa dengan mereka berasal, yaitu berasal dari Madura. Di SD ini ditampilkan literasi berbahasa Madura. Di tembok-tembok depan ada peribahasa Madura. Di tembok-tembok di dalam juga ada alat-alat peralatan orang-orang Madura yang biasa dipakai. Di lorong-lorong pun juga banyak tulisan kosakata, dan di tembok atau di wastafel atau cuci tangan itu juga ada. Nah, apa tujuannya? Nah, budaya harus terus berkembang, tapi jangan lupa dengan identitasnya sendiri. Jangan lupa kacang lupa kulitnya, seperti itu kalau dalam kata lain. Yang berikutnya, agar penyeimbangan kodrat alam terus berkembang, kodrat zaman pun jangan sampai dilupakan. Di SD ini juga menerapkan yang namanya ujian sekolah online.
karena zaman sekarang beda dengan zaman yang 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Zaman sekarang penuh kecanggihan teknologi yang pertumbuhannya sangat cepat dan mereka sudah terbiasa dengan namanya gadget atau HP Android. Nah, untuk membiasakan mereka karena zamannya seperti kecanggihan teknologi, maka SMB Jam 1 ini menerapkan ujian berbasis online agar mereka tidak ketinggalan zaman. Saya kira itu yang bisa saya refleksikan tentang pemikiran Fajar Dewantara yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.